Halo teman listrik. Video ini adalah tugas mata kuliah Sistem Proteksi Kelistrikan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman listrik. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani Putri dari tingkat 2 Teknik Elektronika B. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sistem distribusi jaringan tegangan menengah. Sebelumnya, teman-teman harus tahu ya, apa itu tegangan menengah. Jadi, ukuran besar kecilnya tegangan untuk berbagai keperluan itu dapat diklasifikasikan. Contohnya, ada tegangan rendah atau low voltage yang tegangannya berkisar antara 0 hingga 1000 volt AC. Kemudian, ada tegangan menengah atau medium voltage yang tegangannya berkisar 2400 hingga 69000 volt AC. Ini kelas tegangan yang akan kita bahas nanti. Selain itu, ada juga high voltage, extra high voltage, dan ultra high voltage. Tegangan menengah atau medium voltage difungsikan sebagai sumber energi untuk berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan industri, keperluan transportasi, bahkan keperluan penerangan jalan. Sebelum tegangan listrik menengah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, ada suatu proses bagaimana sistem mendistribusikan tegangan menengah. Berikut ada beberapa proses sistem distribusi jaringan menengah. Yang pertama, transportasi tegangan. Suatu pembangkit listrik seperti PLTA, PLTD, dan lainnya menghasilkan listrik dengan tegangan yang ekstra tinggi. Kemudian, besar tegangan diubah menjadi lebih kecil menggunakan transformator step down medium voltage agar nantinya tegangan energi listrik dapat memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, proteksi jaringan listrik. Setelah tegangan ditransformasikan, kemudian tegangan harus dikontrol menggunakan switchgear. Switchgear merupakan rangkaian perangkat yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik, memutus dan menyambung sirkuit, serta melindungi jaringan dari gangguan seperti arus hubung singkat atau lonjakan tegangan. Ini termasuk pemutus sirkuit, saklar, pemisah, dan perangkat proteksi lainnya. Dan yang ketiga, transmisi listrik. Untuk mentransmisikan listrik, diperlukan jalur udara dan bawah tanah. Untuk transmisi listrik di bawah tanah, jaringan kabel tegangan menengah yang digunakan. Untuk transmisi di atas tanah, jaringan saluran udara yang digunakan. Ini terdiri dari tiang-tiang listrik dan kabel overhead yang mengalirkan listrik dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman. Dan yang terakhir, keempat, monitoring listrik. Untuk memonitor listrik, diperlukan peralatan pengukuran dan monitoring, termasuk meter listrik untuk mengukur konsumsi energi, sensor untuk memantau arus dan tegangan, serta sistem pemantauan jarak jauh untuk mendeteksi gangguan dan memantau kinerja jaringan. Dengan serangkaian proses dan perangkat keras ini, sistem distribusi tegangan menengah dapat mengalirkan listrik dengan efisien dan andal dari sumber daya ke pelanggan akhir. Tegangan menengah memainkan peran krusial dalam menyediakan listrik bagi masyarakat dan industri kita. Mungkin itu saja pembahasan dari sistem distribusi jaringan tegangan menengah dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.